Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik hingga mencapai titik ini. Perkenalkan, nama saya Nu'man Hidayat, lahir pada tanggal 24 Oktober 1989 di kota Purbalingga, Jawa Tengah. Gelar Sarjana Peternakan atau SPT dengan predikat cum laude saya peroleh pada tahun 2011 setelah saya menempuh program studi S1 Peternakan di Universitas Jenderal Sudirman yang biasa disebut UNSUD. Kemudian gelar Magister Sains atau MSI dengan predikat cum laude pula saya peroleh pada tahun 2015 setelah saya menempuh program studi S2 Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan di Institut Pertanian Bogor. Saya mengawali karir sebagai dosen sejak tahun 2015 di salah satu universitas yang ada di Kebumen, yaitu Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama. 4 tahun setelahnya, tepat pada tanggal 1 Maret 2019, saya mendapat amanah untuk menjadi dosen di sebuah universitas negeri yang ada di Purwokerto, yaitu di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, dengan penugasan sebagai dosen di bagian produksi ternak unggas. Jabatan fungsional saya saat ini adalah lektor dengan pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B. Home base saya di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman adalah di S1 Peternakan dengan mata kuliah pokok yang saya ampu adalah ilmu ternak unggas. Beberapa pelatihan profesional telah saya ikuti, di antaranya yang pertama ada pelatihan dasar CPNS, kemudian yang kedua ada pekerti, dan yang ketiga ada AA+, di mana ketiga pelatihan ini saya ikuti pada tahun 2020. Selain itu, pelatihan profesional yang saya ikuti pada tahun 2021 adalah penulisan buku ajar. Dan alhamdulillah, 1 tahun setelahnya, pada tahun 2022, buku ajar ilmu ternak unggas telah berhasil dibuat dan diterbitkan oleh saya dan tim pengampu mata kuliah tersebut melalui UNSUD Press. Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah saya laksanakan dengan baik setiap semester. Selain Tridharma perguruan tinggi, saya juga diamanai tugas tambahan sebagai sekretaris bagian produksi ternak di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Di samping itu, saya juga diamanai tugas tambahan menjadi pengurus teaching and Experimental Farm Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman untuk mengelola unit peternakan yang meliputi peternakan ayam broiler dan peternakan ayam niaga petelur. Pada semester gasal tahun akademik 2023-2024, saya diberi amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah dasar ternak unggas dan juga mata kuliah budidaya ternak unggas petelur pada program studi D3 budidaya ternak. Sedangkan pada program studi S1 Peternakan, saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah manajemen aneka ternak unggas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit gambaran mengenai mata kuliah dasar ternak unggas dengan kode mata kuliah PTD 180014. Bobot SKS untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS untuk perkuliahan dan 2 SKS untuk praktikum, di mana tim pengampunya terdiri dari 3 orang dosen. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Ismoyowati SPT MP IPU selaku penanggung jawab mata kuliah, dan yang kedua adalah Insinyur Ibnu Hari Sulistiawan MSc
IPM. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Nukman Hidayat, SPT MSI. Saya diberi amanah untuk mengisi perkuliahan ini sebanyak 4 kali pertemuan atau tatap muka. Terkait deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang bangsa-bangsa, sifat-sifat umum, anatomi dan fisiologi, proses pembentukan telur, penetasan, perkembangan embrio, dan juga sexing pada unggas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah unggas selanjutnya. Terkait kompetensi umum mata kuliah, setelah menempuh mata kuliah dasar ternak unggas ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bangsa-bangsa, sifat-sifat umum, anatomi dan fisiologi, proses pembentukan telur, dan juga perkembangan embrio unggas. Selain itu, diharapkan mahasiswa juga mampu melaksanakan penetasan dan sexing atau penentuan jenis kelamin pada unggas. Terkait materi pembelajaran, ada beberapa kelompok materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana di dalamnya nanti akan dijelaskan mengenai pengertian dan manfaat ternak unggas, serta perkembangan unggas di Indonesia. Yang kedua, bangsa-bangsa unggas, di mana di dalamnya akan dijelaskan mengenai sistematika zoologi, asal-usul bangsa, teori terbentuknya bangsa, pembagian kelas, sampai strain pada ternak unggas yang meliputi ayam, itik, puyuh, kalkun, angsa, dan merpati. Yang ketiga adalah materi mengenai anatomi dan fisiologi unggas, di mana di dalamnya akan dijelaskan mengenai karakteristik umum unggas yang meliputi morfologi dan body covering, kemudian sistem otot dan rangka pada unggas. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai proses fisiologi yang terjadi di dalam tubuh ternak yang meliputi sistem digesti dan ekskresi, kemudian sistem respirasi dan sirkulasi, dan juga sistem hormonal, reproduksi, dan juga syaraf pada unggas. Yang keempat adalah materi mengenai pembentukan telur. Di dalamnya nanti akan dijelaskan mengenai proses pembentukan telur mulai dari ovarium sampai terjadi ovoposisi. Selain itu juga akan dipelajari mengenai struktur telur unggas. Yang kelima adalah materinya terkait penetasan, di mana di dalamnya akan dijelaskan mengenai manajemen penetasan, mulai dari seleksi telur tetas, setting telur, dan juga setting mesin tetas. Selain itu, nanti akan dilakukan evaluasi penetasan yang meliputi fertilitas, daya tetas, maupun selebilitas. Kemudian yang keenam, materinya terkait perkembangan embrio, di mana di dalamnya nanti akan dijelaskan bagaimana perkembangan embrio yang terjadi di dalam telur. Materi yang ketujuh yaitu adalah sexing, di mana di dalamnya akan dijelaskan mengenai bagaimana cara menentukan jenis kelamin baik pada ayam atau DOC maupun pada unggas yang lainnya. Terkait sistem pembelajaran akan dilakukan secara offline atau luring, di mana akan dilakukan tatap muka secara langsung di dalam ruangan kelas. Terkait metode pembelajaran yang akan dilakukan dalam mata kuliah ini meliputi ceramah yang dilakukan oleh dosen dan juga diiringi dengan diskusi, kemudian memberikan penugasan kelompok yang berbasis CBL atau Case Based Learning dengan memberikan studi kasus pada masing-masing kelompok untuk selanjutnya dipresentasikan dan diskusikan di dalam kelas pada pertemuan selanjutnya. Di mana sistem penilaian penugasan tersebut dilihat dari aspek isi makalahnya dan saat presentasi dan diskusi yang dilakukan masing-masing kelompok dengan indikator seberapa tepat menjelaskan dan menganalisa faktor-faktor dan interaksinya yang berperan dalam kasus yang terjadi. Berikut ini adalah rekaman pembelajaran mata kuliah dasar ternak unggas pada pertemuan ke-9 dengan topik sistem reproduksi, sistem hormonal, dan sistem syaraf pada unggas. Selamat menyaksikan. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi ya di pertemuan kedua dengan saya, tepatnya di pertemuan ke-9 pada mata kuliah dasar ternak unggas.
Baik, kita hari ini akan membahas materi tentang sistem reproduksi, sistem hormonal, dan sistem syaraf pada unggas. Tapi sebelum saya masuk materi, saya akan memberikan pertanyaan dan barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka akan saya kasih poin tambahan untuk nanti diakumulasikan pada nilai UAS. Barang siapa yang bisa menjawab nanti akan mendapat tambahan 10 poin. Pertanyaannya adalah kenapa sistem reproduksi, sistem hormonal, dan sistem syaraf pada unggas saya terangkan dalam satu pertemuan sekaligus. Ada yang tahu? Ya, oke, silahkan perkenalkan nama Anda dan juga NIM-nya. Silahkan, Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Aldila Uswa Prastika dengan NIM D1A019110. Izin menjawab karena ketiga sistem ini yaitu sistem reproduksi, sistem hormonal, dan juga sistem syaraf pada unggas itu saling berkaitan. Kondisi lingkungan seperti suhu dan juga cahaya akan dirasakan oleh sistem syaraf yang selanjutnya akan mempengaruhi sistem hormonal di dalam tubuh ternak untuk mensekresikan suatu hormon yang dapat mempengaruhi perkembangan fungsi dari saluran reproduksi tersebut. Ya, baik, terima kasih Mbak Aldila. Jadi jawaban Mbak Aldina ini sudah tepat ya. Jadi memang ketiga sistem ini, sistem reproduksi, sistem hormonal, dan sistem syaraf adalah saling berkaitan, di mana rangsangan dari luar atau rangsangan yang ada di dalam kandang nanti akan diterima oleh sistem syaraf, kemudian nanti mempengaruhi sistem syaraf ini untuk mempengaruhi kinerja dari sistem hormonal, di mana sistem hormonal ini akan mensekresikan hormon-hormon tertentu yang nanti dapat mempengaruhi dari sistem reproduksi unggas. Baik, terima kasih Mbak Alila, silahkan boleh kembali ke tempat. Baik, sebelum masuk materi, saya ingatkan ke kalian, jadi diharapkan dalam pertemuan kali ini terkait sistem tadi, itu ada subcapaian pembelajaran mata kuliah yang harus kalian bisa capai. Apa saja? Yang pertama, diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan sistem reproduksi unggas. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan sistem hormonal unggas. Dan yang ketiga, kalian diharapkan nanti juga mampu menjelaskan sistem syaraf unggas, serta kalian juga diharapkan mampu menjelaskan hubungan ketiga sistem tersebut, yaitu sistem reproduksi, sistem hormonal, dan sistem syaraf pada unggas. Baik, kita bahas dulu sistem yang pertama. Sistem yang pertama yaitu adalah sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi itu ada dua, karena kita tahu bersama bahwa yang namanya ternak ataupun hewan yang lain biasanya berpasangan, yaitu jantan dan betina. Oleh karena itu sistem reproduksi juga dibagi menjadi dua, yang jantan sama yang betina. Kita fokus dulu yang betina. Jadi yang namanya sistem reproduksi adalah sekumpulan organ-organ yang memang saling terkait, yang berfungsi untuk perkembangbiakan. Karena unggas itu berkembang biak dengan cara bertelur, berarti pada saluran reproduksi betina nanti akan menghasilkan telur. Oke, kita kupas satu-satu. Pertama, ovarium. Tadi fungsi utamanya dia adalah sebagai penghasil sel ovum atau sel telur. Kemudian selain menghasilkan sel ovum, ternyata dia juga punya fungsi penghasil hormon. Hormon apa saja? Hormon estrogen dan juga progesteron. Fungsi masing-masing hormon apa? Hormon estrogen dia berfungsi sebagai pemacu perkembangan saluran reproduksi. Makanya penting ketika saluran reproduksinya supaya bagus, berarti kondisi ovariumnya harus bagus. Oke, yang kedua fungsi dari hormon estrogen adalah memacu perkembangan tulang pinggul dan juga bruto. Ini kaitannya dengan dewasa tubuh, sehingga dewasa tubuh ternyata dipengaruhi oleh hormon yang disekresikan oleh ovarium. Oke, kemudian selain fungsi yang tadi saya sebutkan, si hormon estrogen juga dia berfungsi untuk metabolisme kalsium,
protein, lemak, dan substansi yang lain yang berguna dalam proses pembentukan telur. Makanya ovarium ini disebut juga sebagai organ reproduksi primer karena fungsinya yang sangat vital. Kemudian kita lanjut ke oviduct. Oviduct yang pertama ada infundibulum. Infundibulum itu berfungsi untuk menangkap sel ovum yang diovulasikan oleh ovarium. Selain itu, fungsi dari infundibulum dia sebagai tempat fertilisasi. Maksudnya fertilisasi berarti pembuahan jika ada spermatozoa yang masuk ke dalam saluran reproduksi unggas betina. Oke, di infundibulum ini panjangnya kurang lebih sekitar 11 cm dan spermatozoa punya kesempatan hanya 15 menit untuk membuahi si sel ovum. Magnum panjangnya kurang lebih 33,6 cm dan proses yang terjadi di magnum itu kurang lebih sekitar 3 jam. Fungsi dari magnum apa? Di magnum nanti disekresikan albumin padat yang kaya akan mucin yang disekresikan oleh sel-sel goblet. Kurang lebih sekresi albumin padat ini menyumbang 40-50% dari total albumin telur. Setelah dari magnum nanti akan lanjut ke isthmus. Nah, di isthmus ini panjangnya kurang lebih 10,6 cm dan proses yang terjadi di isthmus itu berlangsung sekitar 1 jam 15 menit. Oke, nah di isthmus ini terjadi apa? Di isthmus itu tempat terbentuknya membran sel telur. Membran sel yang kayak apa? Kalau kalian pernah masak telur nanti akan kelihatan selaput yang dekat dengan putih telur dan yang dekat dengan kerabang telur bagian dalam. Nah, nanti biasanya ada yang berhimpit dan ada yang menjauh di antara dua lapisan itu. Nah, yang menjauh itu nanti akan terbentuk yang namanya rongga udara atau air sel. Oke. Kemudian setelah dari isthmus nanti dia akan ke uterus atau sel gland. Nah, di sel gland ini atau uterus itu prosesnya paling lama, kurang lebih sekitar 21 jam 15 menit. Kenapa kok prosesnya lama? Karena di sini tempat terjadinya pembentukan kerabang telur. Nah, selain pembentukan kerabang telur, di sana juga tempat disekresikan yang namanya albumen cair. Kalau tadi albumen padat disekresikan di mana? Di magnum. Oke. Terus kemudian tadi proses pembentukan kerabang telur di uterus itu diakhiri dengan pembentukan kutikula. Di lapisan kutikula itu ada yang namanya porus atau pori-pori yang berfungsi sebagai pertukaran air dan udara yang nanti berfungsi atau membantu dalam proses perkembangan embrio telur jika telur itu dibuahi. Kemudian setelah dari uterus nanti akan ke vagina. Di vagina hanya sesaat ketika mau diovoposisikan. Nah, fungsi dari vagina ini itu sebagai tempat pelapisan yang namanya mukosa ya. Jadi mukosa ini nanti untuk menutupi yang namanya porus yang tadi terbentuk di uterus sehingga melindungi telur dari kontaminasi mikroorganisme yang berbahaya bagi perkembangan embrio di dalam telur. Nah, setelah di vagina ini nanti dia langsung diovoposisikan melalui ven atau kloaka. Kalau yang jantan organ-organ reproduksinya di sini ada testis. Yang namanya testis tersusun dari dua bagian. Yang satu adalah tubulus seminiferus, yang satu lagi adalah jaringan interstitial atau sel Leydig. Terus besaran mana porsinya? Besaran tubulus seminiferus, yaitu sekitar 85 sampai 95% dari testis. Itu adalah tubulus seminiferus. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tempat pembentukan spermatozoa atau proses spermatogenesis. Sel Leydig fungsinya adalah untuk mensekresikan hormon steroid, androgen, dan testosteron, di mana hormon-hormon ini akan menunjang proses spermatogenesis. Oke, lanjut. Setelah dari testis nanti akan dialirkan ke yang namanya epididymis. Nah, epididymis itu ada 3 bagian, caput, korpus, dan kaudal. Epididymis itu adalah tempat transportasi spermatozoa dari testis menuju ke vas deferens. Vas deferens ini
Dia punya fungsi sebagai tempat pemasakan dan penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan melalui alat kopulasi. Nah, alat kopulasi unggas itu namanya papillae. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Dimas Dik Darmawan, NIM D1A019199. Di sini saya punya pertanyaan, Pak. Jadi kenapa sih alat reproduksi pada unggas berupa testis itu ada di dalam tubuh, sedangkan kalau di ruminansia itu berada di luar tubuh? Ya, seperti itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Dimas. Ya, jadi yang Mas Dimas tanyakan ini adalah kenapa kok testis di unggas itu berada di dalam tubuh ternak, tapi ketika di ruminansia dia testisnya berada di luar tubuh. Jadi kaitannya adalah dengan proses spermatogenesis. Kalau pada unggas memang suhu yang optimal untuk proses terjadinya spermatogenesis atau perbentukan spermatozoa itu pada suhu 41 sampai 42 derajat Celcius. Sehingga justru ketika testis itu berada di dalam, dia akan mengoptimalkan proses terjadinya spermatogenesis. Beda ceritanya dengan ruminansia. Kalau ruminansia memang dia di luar tubuh karena proses spermatogenesis terjadi optimal pada suhu di bawah suhu tubuh. Makanya si testis ruminansia berada di luar tubuh. Jika berada di dalam tubuh ternak, maka nanti justru malah akan merugikan spermatozoa. Spermatozoa akan mengalami kematian. Perkenalkan, nama saya Novita Salwa Zahro dengan NIM D1A019139. Sebelumnya Bapak, saya izin bertanya mengenai mengapa spermatozoa mampu bertahan di dalam saluran reproduksi dan mampu untuk membuahi sel telur setelah berhari-hari, sedangkan spermatozoa di suhu ruang itu hanya mampu bertahan selama 30 menit. Gitu, Pak. Ya, oke. Pertanyaan dari Mbak Novita. Jadi kaitannya kenapa kok bisa spermatozoa unggas bisa bertahan lama di saluran reproduksi hingga berhari-hari. Jadi jawabannya sebetulnya ini adalah keistimewaan di reproduksi unggas, beda dengan ruminansia. Kalau di unggas memang ada bagian yang namanya SST. Jadi SST itu adalah sperm storage tubulus, di mana SST ini merupakan tempat yang sangat cocok dan sesuai dengan keberlangsungan hidup si spermatozoa. Jadi makanya di SST ini spermatozoa mampu bertahan berhari-hari. Nah, SST ini itu berada lebih tepatnya adalah di bagian UVJ, utero-vaginal junction. Jadi bagian UVJ ini maksudnya adalah bagian yang menghubungkan antara vagina dengan uterus. Makanya si spermatozoa bisa bertahan berhari-hari. Begitu ya, Mbak ya? Oke, terima kasih Mbak Novita. Ya, silakan. Oke, kita bahas sistem yang kedua, yaitu sistem hormonal. Kita harus tahu dulu yang namanya hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah zat organik yang tersusun dari substansi kimia seperti protein, steroid atau lemak, dan substansi yang lainnya yang disekresikan oleh sel-sel khusus di dalam tubuh. Namanya adalah kelenjar endokrin. Nah, di sini bisa kalian lihat kelenjar endokrin di dalam tubuh ayam. Yang ketiga itu adalah sistem syaraf atau nervous system. Nah, sistem syaraf ini itu terbagi dari beberapa macam sel syaraf. Ada sel syaraf motorik, ada sel syaraf sensorik, dan ada sel syaraf interneuron atau sel syaraf konektor. Yang terakhir di sini adalah kaitannya antara ketiga sistem reproduksi, sistem hormonal, dan sistem syaraf. Jadi kaitannya di sini saya contohkan di dunia nyata aja biar gampang ditangkap, yaitu di peternakan ayam petelur. Peternakan ayam telur biasanya dia punya manajemen pencahayaan. Nah, apa penting pencahayaan? Oke, kita terangkan. Jadi di sini yang namanya kandang ayam petelur biasanya diberi cahaya atau lampu. Nah, rangsangan cahaya ini atau cahaya dari lampu di kandang itu akan ditangkap oleh si mata. Nanti mata akan meneruskan rangsangan cahaya tadi ke sistem syaraf pusat melalui sistem syaraf yang ada di dalam tubuhnya. Nah, sistem syaraf pusat itu di otak, yaitu hipotalamus. Rangsangan tadi memacu si hipotalamus untuk mensekresikan hormon GnRH.
Nah, hormon GnRH, apa itu GnRH? Gonadotropin releasing hormone. GnRH ini akan merangsang kelenjar hipofisis. Tadi hipofisis ada dua, hipofisis anterior sama hipofisis posterior. Nah, anterior sama posterior ini karena ada rangsangan hormon GnRH, dia akan memicu si anterior dan posterior untuk mensekresikan hormon FSH dan LH. Nah, hormon FSH dan LH nanti akan memicu kelenjar gonad yang ada di saluran reproduksi. Ya, baik. Sekarang ada tugas buat kalian, tugas kelompok yang berbasis CBL atau Case Based Learning. Jadi nanti masing-masing kelompok mendiskusikan terkait studi kasus berikut ini. Jadi ada dua peternakan A dan peternakan B dengan manajemen pencahayaan yang berbeda. Di peternakan A, lama pencahayaan dilakukan selama 8 jam sehari. Sedangkan di peternakan B, lama pencahayaan dilakukan selama 12 jam sehari. Ternyata berdasarkan hasil pengamatan di peternakan A, bobot ayamnya lebih rendah daripada bobot ayam yang di peternakan B. Selain itu, pada umur 18 minggu ternyata di peternakan B ayamnya sudah mulai bertelur, sedangkan di peternakan A belum mulai bertelur. Silahkan nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing, tuangkan hasil diskusinya ke dalam makalah dan juga buat PowerPoint-nya untuk presentasi pekan depan di pertemuan ke-10. Nanti anggota kelompoknya bisa kalian lihat di LMS Unsur, yaitu di LDIRU. Selain itu, detail mengenai studi kasus yang tadi sudah saya tuangkan atau sudah saya masukkan ke dalam RPS. Jadi tinggal kalian download RPS mata kuliah DTU ini di LDIRU. Nanti untuk sistem penilaiannya kita lihat isi makalahnya seberapa tepat pembahasan mengenai studi kasus tadi. Dan pada saat presentasi nanti yang dinilai adalah keaktifan masing-masing anggota kelompok dan ketepatan dalam menjawab ataupun menerangkan studi kasus tadi. Sudah cukup jelas ya? Oke, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan kandidat yang sangat layak untuk menerima sertifikasi dosen karena saya memiliki kepribadian yang baik dan juga pengalaman yang banyak dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu, saya juga mempunyai komitmen yang kuat untuk dapat berkontribusi bagi Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman dan masyarakat luas, khususnya para peternak yang ada di Indonesia.